yang berikutnya. Faedahnya belum selesai ya? Belum. Ya. Lughatul hadis belum? Hadis 24. Lughatul hadisnya sudah tak? Kemarin? Sudah ya? Nah, belum ya? Belum ya? Oh iya, baru anunya hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu. Ya, kita berarti lughatul hadis dari hadis yang ke-23. Monggo dibaca Bapak Teguh. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. At-tahuru jadikan dibadi masdar. Dibaca masdar. Al-hadisu hissiyatan. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Diterjemahkan. Okay. Yang dimaksud dengan atau adalah bersuci dari hadas atau bersuci sebelum kolbi suci hati. Bagus. Bagus, ya. Maka kadang-kadang ya, maka terkadang apa? Hadis mencakup. Bagus. Mencakup ini dan ini gitu. Ya. Maka kesucian adalah suci dari secara indrawi dan maknawi. Iya, Masya Allah, bagus, barakallahu fiik. Ya, kita masih dalam hadis at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh dari keimanan. Apa makna dari at-tuhuru? At-tuhur pakai to ya, jadi bukan tu tapi to, bukan tu tapi to. At-tuhuru al-muradu bihi, yang dimaksud dengannya. Berarti domirhi kembali kemana? At-tahur. Yang dimaksud dengannya adalah, nah ini dibaca wazan masdar dari tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Kalau tafa'ulan berarti bacanya
tatahuru, gitu ya, tatahuru. Yang dimaksud dengannya adalah at-tatahur. Apa itu at-tatahur? At-tatahuru artinya bersuci. At-tatahuru. Jadi al-muradu ini sebagai mubtada, at-tatahuru sebagai apa? Khobarnya. Yang dimaksud dengannya adalah at-tatahuru minal ahdasi, bersuci dari hadas-hadas. Al-taharatul qalbi, atau yang dimaksud bersuci di sini adalah sucinya hati. Jadi ada dua makna ya, bersuci dari hadas atau bersucinya hati. Auhuma ma'an, atau ya keduanya secara bersamaan. Jadi maknanya keduanya itu benar, bersuci dari hadas dan sucinya hati, mensucikan hati. Faqad yakunul hadisu syamilan, ini yang benar syamilan. Karena khobar dari mana? Yakunu. Nah, kita di sini berusaha untuk tidak terkecoh dengan kesalahan ya. Kesalahan apa cetak di sini? Faqad yakunul hadisu syamilan, sehingga hadis mencakup lihada wa hada, untuk yang ini dan itu. Ya, mencakup keduanya. Sehingga hadis tersebut mencakup keduanya. Keduanya itu apa? Bersuci dari hadas dan bersucinya apa? Hati. Maka hadis tersebut mencakup kedua hal ini, maksudnya gitu. Fatakunu taharatu. Fatakunu taharatu, at-taharah isim kana. Taharatan apa? Faqad takunu taharatu taharatan. Nah, taharatan yang kedua itu adalah nasab. Kenapa? Khobar kana dari takunu. Khobar kananya kan fatakunu. Dan at-taharatu itu apa? Rafa karena isim kana. Ada isim kana berarti itu setelahnya khobar kana. Hisiatan kenapa ikut-ikutan nasab? Sebagai naatnya. Wa maknawiyatan atofnya. Fatakunu toharatu, maka toharah itu ada dua macam ya. Toharah secara hissi dan maknawi. Hissi itu yang bisa indrawi dan maknawi. Kalau hissi itu berarti toharahnya jasmani, sedangkan maknawi ya, toharoh maknawi itu adalah toharohnya rohani. Ada hissi dan maknawi. Ini ya, jadi bersuci adalah separuh dari iman. Maksudnya apa ini? Ya, bersuci dengan tubuh, bersuci dari hadas, dan juga apa? Mensucikan hati. Maknanya duanya juga benar. Karena memang separuh iman itu kan mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan, membersihkan dari apa? Kesyirikan. Itu juga sama, berarti nisful iman. Ya. Toharoh, bahkan itu yang asasi. Yang paling penting. Karena ini kan hadis lebih umum, jadi mencakup akidah dan fikih. Ya, dilanjutkan Bapak Ahmad Fatoni, tafadhal. Ya, bagus. Syatrun. Syatrun. Artinya syatrun itu artinya ada di situ di sampingnya ya. Nisfun. Berarti apa? Iya, separuh, bagus. Bawahnya sekalian. Oke. Timbangan, bagus.
Bagus. Ibadi. Iya, bagus. Nih, diterjemahkan. Al-mizan berarti kan timbangan. Nih. Yang ditimbang dengannya amal-amal bagus pada hari kiamat. Iya, bagus, masya Allah, barakallahu fiik. Jadi al-mizan alladzi tuzanu bihi a'malul ibadi yaumal qiyamah. Al-mizan ini fi'il madinya apa ini, Mas Agung? Fi'il madinya apa ini? Bapak Fadli? Iya, bagus. Wazana. Wazana mudhoreknya? Iya, apa? Apa Bapak Fadli? Yazinu, bagus. Wazana yazinu. Nah, al-mizan ini kalau dalam tasrif istilahi, tasrif pendatar, masuk bagian mana dia? Bapak Teguh? Nah, dalam tasrif istilahi atau tasrif mendatar. Iya, bagus. Ismul alat. Itu alat digunakan untuk menimbang. Nah, isim alat bagus. Iya, isim alat ini mizan. Miknasatun itu juga sama. Miknasatun alat menyapu, sapu. Miftahun, pokoknya nasi mif gitu. Tanda-tanda apa? Isim alat, ya. Apa? Bahkan yang ada mifnya itu isim alat banyak ya. Miftah, miknas, apa lagi? Midrobun, miftahun. Yang penting bukan Gus Miftah ya. Ini kondisi sudah. Nah, berat nanti. Nanti kalau lihat apa? Lihat penjual es teh ingat ya, berat ya. Ya. Alat itu zanu bi a'mal. Kenapa dibaca tuh zanu di sini? Ayo, ada yang tahu? Mas Agung, kenapa dibaca tuh zanu? Tuh zanu ini fi'il apa ini? Bapak Ahmad Fatoni. Tuzanu ini fi'il madhi atau mudhari'? Bagus. Mabni maklum atau mabni majhul? Majhul, bagus. Berarti kalau majhul butuh apa? Iya, butuh. Kalau maklum kan butuh fa'il. Kalau majhul butuh naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Takdiruhu ya, kembali ke al-mizan. Al-mizan bukankah mudzakkar dia? Kembali ke mana Mas Agung? Atau ana mana? Nah, ini benar dia fi'il mabni majhul. Berarti dicari mana naibul fa'ilnya. Ini mana Mas Agung? Naik apa? Bagus. Ya, naibul fa'ilnya adalah apa? Amal. Berarti amal ini mudzakkar atau muannas?
muannas. Kan tuzan pakai tak toh, mudhari'nya pakai tak, berarti muannas. Kenapa amal muannas? Jamak taksir ya, jamak taksir, jamak tidak berakal, bagus. Terus berikutnya adalah tuzanu bihi a'malul ibadati, yang ditimbang dengannya. Dhamirhi kembali kemana tadi? Dhamirhi kembali kemana? Al mizan. Dhamirhi kembali kemana? Ke al mizan. Ya. Alladzi tuzanu bihi, yang ditimbang dengannya a'malul ibadi, amalan-amalan para hamba. A'malul ibadi. Ya, bagus. Al-ibadi majrur li'annahu mudhafun ilaih. Yaum, coba yaum. Bapak Fadli, apa i'rab yaum? Marfu, mansub, atau majrur? Maf'ul bi keberapa? Kedua. Sahih Bapak Teguh? Iya, maf'ul fi. Maf'ul fi. Dzaraf apa namanya? Iya, bagus. Dzaraf zaman. Barakallahu fi. Yaumal qiyamah. Al-qiyamah i'rabnya apa? Bapak Fatani. Marfu, mansub, atau majrur? Iya, mudhaf, bagus. Mudhaf ilaih. Majrur karena mudhafun ilaih, bagus. Barakallahu fiik. Jadi al-mizanu, timbangan adalah alladzi tuzanu bihi a'malul ibadi yaumal qiyamati, yang ditimbang dengannya amal-amal hamba pada hari kiamat. Ya. Dilanjutkan Mas Agung. Bagus. Apa tadi? Tamla'ul mizan, bagus. Iya, bagus. Diterjemahkan. Bagus. Bagus. Sehingga bisa memenuhi apa? Timbangan. Iya. Bagus, Masya Allah. Berikutnya adalah tamla'ul mizana. Tamla'ul mizana. Mizana mansub, limada mansub? Maf'ulun bi. Ya, memenuhi timbangan. Kenapa? Bi'idhami ajriha. Bi'idhami ajriha. Bi'idhami karena ada ba'jer. Bi'idhami ajriha karena sebagai apa? Mudhafun ilaih. Jadi bi'idhami ajriha, dengan sebab besarnya pahalanya. Bi'idhami ajriha, dengan sebab besarnya pahala, itu bisa tamla'ul mizan, saking besarnya pahalanya sehingga memenuhi apa? Timbangan.
Gitu ya. Jadi saking besarnya pahala tersebut akhirnya memenuhi timbangan. Masya Allah. Itu zikir subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Ya. Dilanjutkan Bapak Muhammad Fadli. Quran ay hujjatun wa dalilun qati'un. Iya, diterjemahkan. Yaitu hujjah. Iya. Bukti. Dalil yang menegaskan. Iya, dalilun qati'un. Bagus. Iya. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Lanjut di bawahnya. Ya. Bonus. Ya baru ya. Ah. Ya Al-ghudu Az-zahabu mubakiran wa huwa jahilun atau zahabu sama? Iya. Sama dengan yang Wa huwa zahabu ma baina tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi alladhi yakhruju min baina tulu'i syamsi ila ghurubiha. Ada yusamma qadiya yabdu. Iya, diterjemahkan. Yabdu di sini artinya pagi-pagi saja. Iya, bagus. Yang pergi pagi-pagi dia adalah yang pergi lebih awal ya, dari Bukakiron ya. Pergi pagi awal bahwa dan itu yang pergi yang di antara waktu terbit matahari sampai bergabung hingga sampai terbenamnya matahari. Bagus. Maka maka yang keluar dari di antara terbit matahari sampai terbenam matahari ada yusamma dan wadihai, dan keduanya adalah ini disebut pengajian yaitu orang yang pergi pagi-pagi. Iya, bagus. Mumtaz, barakallahu fiik. Berikutnya adalah yaghdu. Yaghdu di sini adalah dari fi'il madhi apa? Ghuda. Yaghdu. Uduwan gitu ya. Waza yaghzu. Ghuzwatan gitu ya. Nah, ini adapun kalau apa? Ghuda yaghdu wuduwan, sehingga bacanya al-ghudu ditasydid apanya? Wawunya. Al-ghudu huwa dhahabu mubakkiran, pergi di pagi hari. Mubakkiran itu wa huwa dhahabu, dan itu adalah pergi ma baina tulu'i syamsi, antara terbitnya matahari ila ghurubi syamsi, sampai apa? Tenggelamnya matahari. Berarti dina utuh ya.
Terbit matahari sampai apa? Tenggelam matahari. Ini namanya ghoda yaghdu, wuduwan. Ini. Falladhi yakhruju, maka yang keluar, orang yang keluar min baini tulu'i syamsi ila wurubiha, yang keluar antara terbitnya matahari sampai tenggelamnya, hada yusamma, ini dinamakan ghodiyan. Itu kurang alif itu. Ghodiyan, ya. Dinamakan apa? Ghodiyan. Yang berpagi-pagi. Ya. Ini jelas ini ya makna dari ghoda yaghdu. Terus Bapak Teguh? Terjemahkan. Membebaskan, maknanya membebaskannya dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Ya, bagus, barakallahu fiik. Mu'tiquha itu kan memerdekakannya toh. Artinya apa? Mukhlisuha membebaskannya juga bisa mukhlisuha. Jadi kalau mu'tiq itu isim fa'il ya, dari a'taqa yu'tiqu i'taqan mu'tiqun. Maka nanti ketika menerjemahkannya pun juga pakai isim fa'il mukhlis, dari akhlasa yukhlisu ikhlasan mukhlisun. Nah di sini jadi mu'tiquha itu adalah mukhlisuha, membebaskannya. Mu'tiquha mukhlisuha, membebaskannya, memerdekakannya. Dari apa? Min khizzid dunya, dari kehinaan dunia. Min khizzid dunya, dari hinanya dunia, wa adabil akhirah, dan apa? Iya, dan siksaan di akhirat. Ini mukhlisuha min khizzid dunya wa adabil akhirah, bisa membebaskannya, memerdekakannya dari kehinaan dunia dan adab atau siksa akhirat. Ya, terus Bapak Fatoni. Mubiquha, bagus. Muhlikuha, ya bagus. Coba diterjemahkan. Mubiquha apa? Iya, membinasakannya. Mubiq itu dalam tasrif masuk isim apa? Isim apa? Isim fa'il. Fi'il madinya apa? Mubiq. Apa ini? Mas Agung. Mubiq apa isim fa'ilnya? Bagus, barakallahu fiik. Aubaqa. Kalau mukhlis isim apa ini? Isim fa'il. Dari fi'il madhi apa? Akhlaso.
Mubik au bako ya, au bako kok bisa ya, au bako mubik ya. Kalau muktik tadi isim apa, fi'il madinya apa muktik? Ataqo yu'tiku i'taqan. Iya, bagus. Ataqo yu'tiku i'taqan. Ini. Jadi kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Ada yang bisa memerdekakan dari belenggu, ada juga yang membinasakannya. Maksudnya di mana sesuatu? Iya. Nasi Faba'i'un nafsahu ya, ya. Berarti kalau faba'i'un nafsahu itu ya tinggal dikaitkan dengan nafsahu, hawa nafsu. Kalau yang bisa apa? Famu'tiquha, memerdekakannya itu berarti apa? Ya tidak terperdaya dengan hawa nafsu dunia, jabatan dan sebagainya. Itu bisa memerdekakan. Tapi kalau tergoda berarti membinasakan. Setiap manusia itu ya berusaha. Iya, karena seseorang itu semangat di pagi-pagi, berangkat kerja, cari ma'isyah. Itu kenapa pakai yaghdu, karena pagi-pagi, jadi semangat. Berusaha keras gitu. Ada yang menjual dirinya karena dunia, untuk dunia. Faba'i'un nafsahu. Nah, dia tinggal menjual dirinya tuh, menjual dunia untuk dunia, menukar dengan dunia atau akhirat gitu kan. Itu seperti di dalam ayat Al-Hasyr gitu kan. Yang dari apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itu yang tunjikum min adzabin alim itu. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Iya. Pulang pagi hari ya. Itu seperti orang yang sungguh-sungguh bekerja, seperti apa ya? Berangkat sebelum subuh, pulang dah malam itu ya. Ini yaghdu berpagi-pagi. Beda dengan kalau Isra. Isra itu di malam hari, berjalan apa di malam hari. Insya Allah kita bahas untuk faedahnya ya, faedahnya dan juga kaedahnya dari hadis tersebut. Saya sampai sini kita persiapan salat maghrib. Fa nas'allahu ta'ala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.